Di tengah hiruk-pikuk suasana pergantian tahun 2019 ke tahun 2020 dan suasana banjir besar di ibu kota Jakarta, publik dikejutkan dengan berita dari Natuna. Ya, di wilayah kepulauan terluar Indonesia ini dikabarkan ada pelanggaran dan pelecehan kedaulatan Indonesia oleh kapal milik negara asing. Nah, dikabarkan pada tanggal 3 Januari 2020 yang lalu, sekitar 30 unit kapal penangkap ikan asal negeri Cina melakukan pencurian ikan di wilayah zona eksklusif Indonesia di Kepulauan Natuna. Kapal pencuri tersebut bahkan dikawal oleh kapal besar milik China Coast Guard. Aksi ilegal ini tentu membuat pihak Indonesia marah dan mengutus kapal perang untuk mengusir kapal-kapal penyusup dari Cina tersebut. Kabarnya, kapal perang jenis korvet yaitu KRI Ciptadi dan KRI Teuku Umar diutus untuk mengusir kapal pencuri ikan tersebut. Aksi koboi Cina ini bukan kali ini saja. Sudah beberapa kali kejadian sama terus berulang. Sebelumnya pada tanggal 10 Desember 2019 dan tanggal 23 Desember 2019 yang lalu, ulah bengal yang sama juga dilakukan oleh gerombolan kapal pencuri dari Cina ini. Tidak ingin aksi koboi Cina ini terus berlanjut, militer Indonesia tambah kekuatan alutsista di Kepulauan Natuna. Pemerintah Indonesia bahkan sampai mengeluarkan protes keras kepada pihak Cina atas aksi ilegal tersebut. Melihat aksi Cina yang sangat tidak bersahabat berulang kali, pemerintah Indonesia akan memperkuat alutsista khususnya untuk TNI AL. Pemerintah Indonesia dikabarkan segera menandatangani kontrak pembelian 2 unit kapal perang super canggih dari Denmark. Pernyataan ini disampaikan oleh beberapa pejabat tinggi di pemerintahan Indonesia sebagai bentuk kemarahan kita. Lalu pertanyaannya sekarang, kenapa Indonesia membutuhkan kapal perang kelas frigate ini? Dan seperti apa kehebatan kapal perang ini? Dan kenapa pula Cina berulah di Natuna? Kita bahas yuk. Tetapi sebelumnya, pastikan subscribe channel analisis militer ini ya. Kapal perang yang dimaksud di sini adalah kapal perang frigate Iver Huitfeldt class dari Denmark. Kabarnya Indonesia akan membeli 2 unit kapal perang frigate kelas berat berbobot 6.600 ton ini. Militer Indonesia sendiri akan mengeluarkan dana hingga 720 juta dolar atau sekitar 9,7 triliun rupiah. Kapal perang ini akan menjadi kapal perang terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Kapal perang ini juga jauh lebih besar dari kapal perang PKR Sigma 10514 RE Marta Dinata Class yang hanya berbobot 2.300 ton. Bahkan juga jauh lebih besar dari kapal perang frigate Formidable milik Singapura yang berbobot 3.200 ton yang selama ini dianggap sebagai kapal perang frigate terbesar dan tercanggih di Asia Tenggara. Maka jelas, jika Indonesia benar-benar membeli 2 unit kapal perang canggih, Iver Huitfeldt class ini akan menjadi kapal perang tercanggih di kawasan. Pertanyaannya, kenapa militer Indonesia sangat membutuhkan kapal perang super canggih ini untuk melawan Cina di Kepulauan Natuna? Jawabannya sederhana. Kapal nelayan Cina yang mencuri ikan di Natuna selalu dikawal oleh kapal besar dan canggih dari Chinese Coast Guard. Apalagi tidak tanggung-tanggung, Cina bahkan mengirim 3 unit kapal pengawal sekaligus untuk menjaga kapal pencuri ikan miliknya tersebut. Kapal penjaga pantai milik Cina ini bahkan lebih besar dari kapal perang korvet KRI Ciptadi dan KRI Teuku Umar yang ditugaskan untuk berpatroli di Natuna. Kapal perang korvet milik Indonesia ini hanya berbobot sekitar 850 ton. Sedangkan kapal penjaga pantai Cina ini bahkan berbobot hingga 1.700 ton. Ditambah lagi fakta bahwa kapal penyusup Cina ini sejatinya adalah kapal perang yang dikamuflasekan sebagai kapal sipil penjaga pantai. Persenjataan dan teknologi di kapal penjaga pantai Cina ini jelas akan sulit dilawan oleh kapal perang korvet milik Indonesia. Kapal penyusup dari Cina ini bahkan sama besarnya dengan kapal perang korvet Sigma 9113 di Ponorogo class yang juga berbobot 1.700 ton. Belum lagi,
Cina juga memiliki kapal penjaga pantai yang berbobot lebih dari 7.000 ton. Tentu saja, tidak akan bisa dilawan dengan kapal perang korvet kecil yang selama ini menjadi penjaga di perairan Kepulauan Natuna. Dalam hal inilah, militer Indonesia membutuhkan kapal perang besar dan canggih seperti Iver Huitfeldt class ini. Sebenarnya militer Indonesia sudah lama tertarik membeli kapal perang super canggih dari Denmark ini. Namun, aksi koboi Cina yang berulah di Natuna ini membuat pemerintah Indonesia semakin berniat membelinya. Nah, kapal perang frigate Iver Huitfeldt class ini akan menjadikan kapal Cina gentar untuk mengganggu wilayah Indonesia. Bagaimana tidak, kapal frigate ini berbobot 6.600 ton dan dipersenjatai kanon reaksi cepat oto melara 76 mm super rapid, 32 sel peluncur rudal vertikal VLS Mk41 untuk rudal permukaan ke udara, 24 sel PLS Mk56 untuk rudal permukaan ke udara RIM-162 Envolved Sea Sparrow Missile, 2 peluncur berisi 4 tabung untuk rudal anti kapal Harpoon, dan 1 unit Oerlikon Millennium Gun 35 mm sebagai CIWS, dan 2 peluncur torpedo MU-90. Dengan panjang sekitar 138 meter dan lebar 19,75 meter, frigate raksasa ini mampu melaju 30 knot karena dukungan 4 mesin diesel MTU 8020 VM70. Pada kapal ini juga terdapat dek dan hangar untuk helikopter yang mampu menampung helikopter ukuran medium untuk misi pemburu kapal selam dan lainnya. Kehadiran 2 unit kapal perang super canggih ini akan membuat Cina berpikir ulang untuk mengganggu kedaulatan Indonesia di perairan Natuna Utara. Apalagi jika 2 unit kapal perang canggih ini dikirim untuk berpatroli di sana. Tentu kapal Chinese Coast Guard tidak akan seenaknya lagi beraksi karena lawannya bukan lagi kapal perang korvet kecil, tetapi kapal perang frigate raksasa yang memiliki senjata super lengkap. Cina selama ini memang sering mengganggu wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Cina mengklaim sebagian wilayah itu sebagai wilayahnya berdasarkan sejarah panjang Cina ratusan tahun lalu. Namun jelas wilayah ini adalah wilayah ZEE Indonesia berdasarkan hukum UNCLOS 1982. Cara terbaik bagi Indonesia untuk melawan klaim Cina ini adalah dengan menggelar patroli rutin di wilayah ini menggunakan kapal perang tercanggihnya. Apalagi bukan kali ini saja Cina mengganggu wilayah Laut Natuna Utara. Tercatat hampir setiap tahun, kapal pencuri ikan dari Cina selalu beraksi di sana, dikawal kapal-kapal besar bersenjata. Tahun lalu, Cina juga melakukan aksi yang sama di tempat yang sama. Uniknya, aksi kapal pencari ikan dari Cina ini dilakukan pada akhir tahun dan di awal tahun. Sepertinya Cina sudah menyimpulkan bahwa pada masa-masa seperti ini, patroli kapal perang Indonesia tidak terlalu intens. Nah, kembali kepada rencana pembelian 2 unit kapal perang Iver Huitfeldt class itu sendiri adalah bagian dari modernisasi alutsista TNI Angkatan Laut. Kapal perang super canggih ini direncanakan sebagai pengganti 6 unit kapal perang frigate Van Speyk class yang segera dipensiunkan. Memang, Indonesia sudah membeli 2 unit kapal perang light frigate jenis PKR Sigma 10514 RE Marta Dinata class. Namun jumlahnya masih kurang, maka tidak heran militer Indonesia berpeluang untuk membeli hingga 4 unit kapal perang Iver Huitfeldt class ini dalam beberapa tahun ke depan. Jika militer Indonesia benar-benar mengakuisisi 4 unit kapal perang Iver Huitfeldt class ini, maka akan menambah kekuatan otot militer Indonesia. Bahkan akan menjadi angkatan laut paling disegani di kawasan Asia Tenggara. Namun tentu saja pembelian ini akan memerlukan dana yang sangat besar. Tentunya kita dukung pemerintahan Presiden Jokowi bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mewujudkannya, agar negara-negara seperti Cina tidak lagi sembarangan mengganggu Indonesia. Sekian dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Silahkan klik like,
komen, share, dan subscribe channel analisis militer ini. Terima kasih.